Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG PAI Batch 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ustadz Al-Basir, mahasiswa LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada hari ini, tanggal 10 Oktober 2025, akan melakukan ujian kinerja dengan materi jasa-jasa khalifah Bekara Siddiq pada kelas 6 SD Negeri 2 Jambitan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Tetap semangat. Allah. Selamat pagi. Ya, berjumpa kembali dengan Pak Guru nggih. Hari ini mata pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, biar berkah ya. Yang mimpin doa hari ini adalah Mas Erwin, ya. Gak apa-apa Mas Erwin, yuk. Ya nggak apa-apa, berdoa, yuk di sini. Yuk, silakan dipimpin teman-temannya berdoa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa. Mari teman-teman kita berdoa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Saya rela Allah Tuhanku, saya rela Islam agamaku, dan dengan Muhammad sebagai Nabi dan utusan Allah. Ya Allah, Tuhan kami, berilah kami ilmu dan berilah kami rezeki dan berilah kami pemahaman yang mudah. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Amin. Terima kasih ya Mas Erwin. Ya. Anak-anak, saya absen dulu ya untuk pertemuan hari ini. Yang pertama Bilqis ada hadir ya, Citra hadir, Dava hadir, Eni, Hesti, Jihan. Dan sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita latihan konsentrasi dulu anak-anak ya. Kita akan latihan konsentrasi terlebih dahulu. Kita akan melakukan ice breaking sebut warna. Ya. Sebut warna. Nah, aturannya sederhana ya. Sebut warnanya, jangan tulisannya. Paham ya? Contoh, ini kuning toh, tapi dibaca. Kenapa? Karena warnanya
Hitam ya. Jadi sebut warnanya, jangan baca tulisannya. Coba ya. Ya. Itu benar. Ini level mudah dulu, level easy dulu. Kok putih? Kok putih? Merah, gampang ini merah, easy, merah. Kuning. Ya. Oke. Sangat sedang. Hei. Sulit sekarang, apa sulit? Wih, ternyata hebat-hebat. Ada yang tahu khalifah itu apa, anak-anak? Sabina apa khalifah itu? Artinya? Tahu nggak? Nggak tahu? Siapa yang tahu khalifah itu apa? Pemimpin siapa? Raima apa? Ya benar, khalifah itu artinya pemimpin. Tahu nggak pemimpin itu apa? Kalau di keluarga kalian pemimpinnya siapa? Ya. Kalau di desa kalian pemimpinnya siapa? RT atau Pak Lu? Kalau di kabupaten pemimpinnya? Bupati. Kalau di Yogyakarta pemimpinnya? Raja, Sri Sultan ya, atau gubernur juga. Kalau di Indonesia pemimpinnya? Kalau di SD 2 Jambitan? Ibu Supenira, apa kepala sekolah kita. Itulah namanya khalifah, pemimpin. Ya, anak-anak, tujuan dari materi ini adalah saya berharap anak-anak nanti bisa meneladani dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, meneladani dan bisa mengetahui jasa-jasa dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ya. Saya berharap setelah pembelajaran hari ini kalian bisa meneladani sikap beliau dan juga mengetahui jasa-jasa dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Nabi Muhammad meninggal, Abu Bakar ini punya banyak tantangan. Yang pertama, munculnya nabi palsu. Yang kedua, banyak yang murtad. Murtad itu apa? Keluar dari agama Islam. Yang ketiga, banyak yang menolak zakat, tidak mau bayar zakat. Ada lagi yang banyak penghafal Quran yang gugur dalam peperangan. Banyak masalah. Nah, yang pertama kali Abu Bakar lakukan adalah memerangi nabi-nabi palsu. Nabi-nabi KW ya. Banyak yang mengaku-ngaku sebagai nabi, mengaku-ngaku. Kalau zaman sekarang ada enggak yang mengaku-ngaku sebagai nabi? Enggak ada ya? Ya. Ada juga yang murtad dari agama Islam. Murtad itu apa? Agama Islam masuk ke agama lain. Ya, misal Kristen, Hindu atau sebaliknya ya. Itu murtad. Ya, tadi disebutkan banyak penghafal Al-Quran yang gugur, yang wafat. Nah, maka Nabi Muhammad memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan ayat Al-Quran anak-anak. Mengumpulkan ayat Al-Quran, biar Al-Quran itu tetap ada sampai sekarang. Jadi, sekarang kalian punya Al-Quran di rumah? Itu berkat jasa Abu Bakar juga. Dulu Al-Qurannya ketika zaman Nabi, belum ditulis anak-anak Al-Qurannya. Cuma dihafalkan dari mulut ke mulut. Nah, ketika zaman Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan Al-Quran dan menulisnya. Menulisnya bukan di kertas, tapi di kulit, daun kurma, dan juga lewat hafalan-hafalan para sahabat anak-anak. Itu untuk menjaga agar Al-Quran tetap ada sampai sekarang. Nah, ada juga yang murtad, tidak mau bayar zakat juga, tidak mau bayar zakat anak-anak. Dan zakat itu wajib nggak? Wajib bagi umat Islam. Nah, kalau
orang Islam dia sudah mampu tidak mau tidak mau bayar zakat, dia wajib diperangi anak-anak. Ya. Ya, Abu Bakar juga melakukan perluasan wilayah ke berbagai negara-negara. Jadi wilayah Islam semakin luas anak-anak, ya. Ya. Jadi warisan dari Abu Bakar adalah pemimpin yang ideal, penjaga Al-Quran dan juga pemersatu umat. Ya. Ya, anak-anak, selanjutnya saya ingin membagikan sebuah tugas. Tugas ini per kelompok ya anak-anak. Per kelompok. Jadi nanti ini ada sebuah lembar tugas. Kalian kerjakan per kelompok kalian. Kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Kerjakan ya, yang ini. Yang nomor 1 itu kalian pilih permasalahan apa yang menurut kalian paling berat bahayanya. Apakah munculnya nabi palsu, atau banyak yang keluar dari Islam, atau yang banyak yang tidak mau zakat, atau banyak Al-Quran yang gugur. Menurut kalian yang paling berat itu yang mana? Nah, tulis di sini. Terus alasannya apa? Misal kalau muncul nabi palsu bagaimana? Kalian tulis alasannya juga di sini ya. Yang ini ada masalah. Kalian baca, ada masalahnya, lalu kalian jawab bagaimana nanti kalian kalau menghadapi penolakan zakat. Ini ada. Ya, apa? Nomor 1. Nomor 1 itu kalian pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Ghofar akan memperkenalkan diri. Ya, apa aja? Kansa, Talita, Jihan, Yoga, Nafi. Nafi ya. Silakan hasilnya dibacakan dari kelompok Al-Ghofar. Menurut kalian, tentang mana yang paling bahaya dan harus segera diselesaikan Khalifah Abu Bakar? Menurut kelompok kami, munculnya nabi palsu. Alasan, karena menghadapi munculnya nabi palsu itu, kalau perang sangat sulit. Ya. Menutup Kansa. Sekian dari kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tepuk tangan. Nomor 2 siapa tadi? Ya. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memperkenalkan Kelompok. dari kelompok Al-Aqu, Siapa saja? Fitra, Bilqis, Eni, Dava, Sailendra. Ya. Silakan dibacakan hasilnya. Jika Anda adalah ketua kelas, keputusan tegas apa yang akan Anda ambil? Mencontoh sikap Khalifah Abu Bakar dalam menghadapi kelompok penolak zakat. Menasehati dengan baik dan membagi tugas dengan adil. Tuliskan satu kalimat bijaksana yang akan Anda sampaikan kepada teman-teman yang menolak piket tersebut, agar mereka kembali patuh dan memahami kepentingan tanggung jawab bersama dan menjaga ketuhanan kelas. Kita membagi tugas piket kelas secara adil dan rata. Ya, sekian dari kami. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Ya, boleh tepuk tangan buat kelompok. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok Al-Qadir ada Dani, Silvi, Raina, Marisa.
Ya, silakan dibacakan hasilnya. Sikap apa yang ingin kalian teladani dari Khalifah Abu Bakar? Penyabar. Jika kita sabar, hidup kita akan ringan dan tentram. Ya, sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Ar-Rahman, Erwin, Alvin, Sabrina, Zahra, Vina. Menurut kalian, tantangan mana yang paling bahaya dan harus segera diselesaikan Khalifah Abu Bakar? Menurut kelompok kami, munculnya nabi palsu. Alasan kami karena diantaranya yang terpenting adalah menghadapi orang-orang yang mengaku nabi. Ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, beri tepuk tangan buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Malik, siapa saja bertanya? Wildan, Yogi, Laila, Esti. Ya, silakan dibacakan. Sikap apa yang ingin kalian teladani dari Khalifah Abu Bakar? Jawab jujur. Alasan, karena kalau tidak jujur maka tidak memungkinkan kita masuk surga. Ya, ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan. Ya. Sekarang kita waktunya untuk refleksi diri anak-anak. Apa itu refleksi? Refleksi itu adalah kita memikirkan kembali ya, anak-anak. Kita bercermin kembali ya. Ya. Agar lebih mudah ada refleksi tentang hari ini adalah bagaimana perasaanmu hari ini saat pembelajaran anak-anak. Sangat senang. Ada yang sedih? Tidak ya? Ya, alhamdulillah senang ya? Senang. Yang kedua, menjadi pemimpin tidaklah mudah, ya kan? Tidak mudah lah jadi pemimpin. Ya, namun jika dilakukan dengan niat yang ikhlas dan tanggung jawab, maka apakah akan membawa kebaikan bagi banyak orang? Ya enggak? Ya, jadi anak-anak jadi pemimpin itu capek, kesel. Misalnya di ketua kelas, siapa ketua kelas di sini? Ya, kalau beneran ya, beneran jadi ketua kelas beneran itu capek, harus ngomongin koncone, menegur temannya, itu capek. Ya, temannya ngeyel nggak mau piket, harus ngoyak-ngoyak piket, harus menghubungi wali kelas. Tapi kalau Nafi memimpin dengan ikhlas, dengan tulus, dengan sabar, insya Allah akan membawa manfaat bagi Nafi dan semua teman-teman Nafi. Gitu ya anak-anak. Itu Mas Nafi ya, pemimpin ketua kelas ya. Semuanya juga nggak hanya ketua kelas. Kalian itu adalah pemimpin bagi diri kalian sendiri ya. Merdeka ya. Jadi seperti halnya Abu Bakar, kita harus meneladani bagaimana sikap beliau dalam menghadapi berbagai tantangan, harus bersabar, penuh tanggung jawab, ya, emosi yang stabil. Karena pemimpin itu nggak boleh baperan, ya, emosinya harus stabil. Kayak Abu Bakar tadi, ketika Nabi Muhammad wafat, Abu Bakar tetap tenang, ya, tetap tenang, berpikir jernih, ya. Kita harus meneladani sikap beliau. Beliau juga bersikap jujur, asidik. Kalian juga harus bersikap jujur. Ora sok ngapusi. Garap PR, orang garap ngakune wes. Ngakune garap neng sekolah. Ya, padahal yang garap neng sekolah. Ya, seperti itu. Ya, mungkin itu saja dari Pak Guru dan anak. Ya, semoga kalian sehat selalu ya. Amin. Bahagia selalu. Amin. Rezekinya banyak. Amin. Nilai-nilainya bagus. Selalu ceria tiap hari anak-anak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.